Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 15 April 2025 dalam Pekan Suci. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalam telah berlalu. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, pikiran, hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap menjadi orang yang setia dan taat pada janji-janji yang pernah kami ucapkan. Semoga Engkau berkenan memberkati diri kami dengan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan perhatian kepada orang yang menderita, serta kobarkanlah semangat pengorbanan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan terlebih untuk melayani sebenarnya telah terjadi sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Itulah hal yang diyakini oleh Nabi Yesaya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Kalau kita mempunyai kesadaran yang mendalam tentang panggilan Tuhan dalam diri kita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, maka kita akan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Tentu kita tidak akan mengkhianati atau menyangkal panggilan Tuhan di dalam diri kita. Sebaliknya, kita akan setia, konsisten, dan teguh dalam menjalani panggilan itu, betapapun berat dan rumit tuntutan akan panggilan itu. Adik-adik sekalian, ada yang terpanggil untuk menjadi misdinar, untuk menjadi pendamping bina iman, menjadi lektor, menjadi pemazmur, menjadi organis, menjadi tata laksana, atau jaga parkir. Itu semua contoh panggilan di dalam hidup menggereja. Nah, cobalah dalam pekan suci ini secara khusus kita merefleksikan diri kita. Sejauh mana kita tetap setia dan taat di dalam menjalani hidup panggilan kita dan telah berguna bagi orang lain. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan hati Tuhan Yesus melihat Yudas yang jelas akan berkhianat itu masih menerima roti pada perjamuan terakhir dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun masih dengan ramah dan lembut menyapa Yudas. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan tidak seorang pun muridnya yang paham akan pesan Yesus kepada Yudas itu. Mereka mengira Yudas mendapat tugas khusus dari sang guru untuk perayaan Paskah, khususnya untuk memberi sesuatu bagi orang miskin. Kepedihan hati Tuhan Yesus bertambah lengkap lagi ketika mendengar omongan dan janji yang diucapkan oleh Petrus dengan berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Bagaimana dia mau berkorban demi sang guru kalau pada malam hari itu juga Petrus akan menyangkal gurunya sampai 3 kali, bahkan seolah-olah tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, sahabat misioner yang terkasih, pada pekan suci ini, mari kita memeriksa batin kita dan bertanya kepada hati kita yang paling dalam. Apakah kita juga akan mengkhianati iman dan kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus? Dan motivasi apa yang menggerakkan kita hingga kita juga tega untuk menjual dan menyangkal Tuhan Yesus? Mari kita juga mengingat kembali, merefleksikan kembali janji atau komitmen apa saja yang kita pernah ucapkan kepada Tuhan Yesus. Komitmen atau janji apa saja yang kita pernah ucapkan bagi sesama kita, bagi orang tua, bagi guru, bagi teman-teman kita. Masihkah kita berpegang kepada komitmen itu, atau sudah kita tinggalkan begitu saja? Semoga kita dapat selalu setia dan tekun di dalam panggilan hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah.
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.